kasih. Oke, selanjutnya minta kalian semua berdiri. Ibu minta kalian ikutin ibu ya. Ya, Sudah siap? siap. Oke. Saya siap belajar hari ini dengan semangat. Saya siap belajar hari ini dengan semangat, Fokus fokus, dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Saya percaya diri untuk bertanya Saya percaya diri untuk bertanya dan mengerjakan tugas dengan baik. dan mengerjakan tugas dengan baik. Saya mampu memahami materi. Saya mampu memahami materi. Oke, silahkan duduk semuanya. Kegiatan kita ini menunjukkan agar ada kelompok percaya diri dan bisa memahami kami. Ya. Nah, sebelum masuk materi, mau nanya nih, kalian pernah nggak nih belanja produk atau menggunakan jasa? Mengapa kalian menggunakan produk tersebut atau menggunakan jasa tersebut? Apa karena harganya, kualitas, merek, atau karena rekomendasi teman? Rekomendasi teman. Teman, Oke, kebutuhan atau karena keinginan? berkeinginan sendiri. Nah, dari pengalaman kalian tadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada karena pengaruh sosial, karena pengaruh pribadi. Nah, itulah yang disebut dengan perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Atau penting pelajari materi ini, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Nah, jadi penting kita pelajari atau memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen agar kalian bisa lebih cerdas lagi dalam mengambil keputusan pembelian, agar kalian tidak mudah terpengaruh serta mampu nih memahami kebutuhan pasar dan menjadi bekal berharga sukses dalam dunia usaha maupun
Ya Kak. Oke. Tepuk siap. Malam. Oke, udah ya, duduk dulu. Langsung materi ya. Galon habis sudah nak. Kemudian perilaku konsumen, proses dan aktivitas ketika Yang sesuatu lagi ya. berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan dan pemeliharaan terhadap produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Menurut Philip Jones, ada 4 faktor mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Di antaranya adalah: pertama, faktor budaya; kedua, faktor sosial; yang ketiga, faktor pribadi; dan yang keempat, faktor psikologis. Halo Mas, maaf, saya baru mau cari baju batik karena besok minggu ada acara kondangan temen nih. Faktor budaya adalah faktor penentu keinginan serta perilaku paling dasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, serta perilaku dari lembaga lainnya. Faktor budaya ini juga mengandung seperti keagamaan, nilai-nilai, minat, tingkah laku yang seimbang di antara mereka yang terjadi kebiasaan. Contohnya biasanya pakai baju batik, baru pilih-pilih, tinggalnya agak cocok nih. Ya ini aja menggunakan kondisi. Kalau baju biasa kayaknya kurang bagaimana ya. Kebiasaan pakai baju batik ini saja. Kasih bunga. Pendekatan sosial itu menjadi beberapa yang masuk di dalam kategori konsumen. Keluarga itu yang menentukan di dalam pembelian. Biasanya ada suami istri yang saling orang dan status ya, ini juga monitorkan yang ada di sekitarnya seperti masalah seksualitas ini juga sangat mempengaruhi. Coba yang netral aja. Udah, ya. Faktor ini dapat didefinisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen itu adalah umum dan tahap hidup, pekerjaan, ya. Jadi setiap situasi ekonomi, daya hidupnya seperti apa itu juga mempengaruhi dalam keputusan pembelian dari perilaku konsumen. Kemudian berhubungan dengan umur, kan untuk mengurangi kolesterol itu bisa mengurangkan nilai kadar. Makasih Pak. Faktor psikologis yang besar, faktor ini dipengaruhi dengan
kita lipat atau tidak besar ini, kita lipat saja hari Minggu itu dari badan itu biar sehat. Yang lain ada wes, saya harus bisa ikut wes dari badan itu semakin sehat. Dari keempat faktor tersebut, mana yang paling sering terjadi nih dalam kehidupan sehari-hari? Pribadi, sosial. Faktor sosial tadi biasanya dipengaruhi oleh keluarga, teman. Kalau pribadi, ini karena kebutuhan. Adalah seluruh aktivitas bukan tentang proses mental pembuatan atau kelompok mencari dan hingga evaluasi barang dan biasa ada
dalam strategi promosi mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, selanjutnya ada konsumen dalam pemilihan barang dan jasa. Pertama ada pemilihan barang. Barang ini adalah yang berbeda sama jasa. Nah, dalam pemilihan barang, biasanya melalui tahap yaitu pemilihan dan membandingkan konsumennya bisa dilihat bagaimana penggunaannya dan pemilihan jasa. Yang besar kita
Oke, di lembar LKPD-nya kalian jawab ya. Itu ada analisis situasi, kalian kategorikan nih. Kira-kira itu termasuk waktu kerja atau mengapa? Itu ada analis kasus. Nah, kalian cari solusinya, selesainya. Nah, nanti ibu minta perwakilan beberapa kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Siap. Ya, bisa dipahami?
Oke, selesai semuanya. Sudah. Ya, oke. Kelompok berapa yang belum nih? Udah selesai semua kan? Sekarang kelompok udah. Dari belakang. Nah, itu kita melakukan kelompok. Nah, kelompoknya. Ayo maju. Ya, semuanya maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desi Kaulia dan teman saya Seli Pratami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan satu, analisis situasi. Satu, situasi pembeli makanan tradisional dan kebiasaan keluarga. Dua, biaya. Alasan kebiasaan keluarga dalam mengkonsumsi makanan tradisional sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi Ramadan. Dua, membeli sepatu karena mengikuti tren zaman. Faktor sosial. Alasan pengaruh teman sebanyak membuat seseorang menginginkan agar menjadi kebenaran. Tiga, memilih produk sesuai kondisi keuangan. Faktor pribadi. Alasan kondisi ekonomi individu menentukan kemampuan dalam membeli suatu produk. Membeli produk karena ingin menarik. Faktor psikologi. Alasan kebetulan yang menarik dapat mempengaruhi minat dan keinginan seseorang. 5. Menggunakan jasa salva dan rekomendasi teman. Faktor sosial. Alasan rekomendasi dari teman memberikan rasa percaya terhadap suatu jasa. 6. Memilih makanan sehat karena gaya hidup. Faktor pribadi. Alasan gaya hidup sehat tergantung dari kesadaran dan aktivitas terhadap kesehatan. Membeli produk karena percaya kualitas merek. Faktor psikologis. Alasan kepercayaan terhadap mereka dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi. 8. Menggunakan jasa karena melihat dasar positif. Faktor psikologis. Alasan dasar positif dapat meningkatkan keyakinan Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus kelompok 5 jadi melaporkan hasil diskusi mereka. Nah, selanjutnya kita dari kelompok 1, kelompok 6 bagi semuanya. Kami dari kelompok 1 perkenalkan, nama saya Anggita Putri Rahayu. Nama saya Meyer Minta Putri. Nama saya Tanita Marika Bilkis. Baik, kami di sini izinkan kami menjabarkan hasil dari diskusi kami.
Pertanyaan analisis situasi. Nomor 1, faktornya budaya. Alasannya kebiasaan keluarga dalam mengonsumsi makanan tradisional sudah berlangsung lama sehingga secara tidak langsung membentuk selera dan pilihan individu. 2, faktor sosial. Alasan teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam menentukan tren sehingga seseorang cenderung mengikuti agar tidak merasa tertinggal. 3, faktor pribadi. Alasan kondisi keuangan setiap individu berbeda sehingga mempengaruhi kemampuan dan keputusan dalam membeli produk. 4, faktor psikologis. Alasan iklan yang menarik dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keinginan seseorang untuk membeli produk tersebut. 5, faktor sosial. Alasan rekomendasi dari teman membuat seseorang lebih yakin karena adanya kepercayaan terhadap pengalaman orang lain. 6, faktor pribadi. Alasan gaya hidup sehat merupakan ciri khas pribadi yang muncul dari kesadaran individu terhadap pentingnya kesehatan. 7, faktor psikologis. Alasan kepercayaan terhadap kualitas merek terbentuk dari pengalaman dan persepsi yang dimiliki konsumen. 8, faktor psikologis. Alasan ulasan positif dari pengguna lain dapat meningkatkan keyakinan sebelum memutuskan memilih pembeli. Pertanyaan analisis 1. Faktor yang paling sering muncul adalah faktor psikologis karena sebagai sebagian besar keputusan membeli dipengaruhi oleh persepsi, keyakinan, serta informasi yang diterima seperti iklan dan ulasan. 2, faktor yang paling kuat mempengaruhi remaja saat ini adalah faktor sosial karena remaja cenderung ingin diterima pertemanan ketika mengikuti tren yang ada. Pemecah masalah. 1, pemecah masalah utama dalam kasus tersebut adalah siswa membeli produk bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena mengikuti tren yang sedang viral sehingga perilakunya menjadi konsumtif. 2, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor sosial karena adanya tekanan dari lingkungan pertemanan yang membuat siswa merasa harus mengikuti tren. 3, dampaknya adalah uang psikologis yang menabung dan muncul penyesalan setelah membeli barang yang sebenarnya tidak barang pokok. Kami mohon maaf jika ada kurangnya. Hasilnya sekarang kita kalian kumpulkan perbedaan apa bedanya ke depan. Semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya kalian dapat graduasi saja. Sekali lagi ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif kalian selama proses pembelajaran. Masih semangat gak nih?